Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para bini sepuh, para ustad lan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah pengajian Rabu pagi yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat, limpahan berkat, limpahan rahmatnya kepada kita semua. Kita masih dapat beraktivitas menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita bisa menjalankan ibadah kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, marilah sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang telah memberikan teladan kehidupan bagi kita semua dalam menjalankan syariat ini. Dan demikian juga mudah-mudahan sholawat serta salam melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, termasuk kita semua sebagai bagian daripada umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita buka surat Al-Fatih ayat 4. Di dalam surat Al-Fatih ayat 4 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Walladzi dialah Allah zat anzala yang telah menurunkan as-sakinata, ketenangan, fi qulubil mu'minin, ke dalam hatinya orang-orang mukmin, liyasdadu, supaya orang-orang mukmin itu bertambah apa? Imanan, keimanan mereka, ma'a imanihim, beserta keimanan yang ada dalam diri mereka itu. Walillahi, dan milik Allah lah, junudus samawat, tentara-tentara langit, wal ardi, dan bumi, wa kana Allah, dan Allah itu adalah aliman, maha mengetahui, hakiman, dan maha bijaksana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wonten dalam surat Al-Fatih menika ayat 4, Allah menegaskan kepada kita bahwa Allah itu menurunkan
di dalam hatinya orang-orang mukmin. Tentu sekalian Bapak Ibu sekalian, ketenangan itu memang berbarengan dengan iman. Iman, seseorang iman itu menjadikan hidupnya tenang. Makanya kemudian keimanan, perkara-perkara iman wonten syariat menika disebut dengan akidah. Maknanipun akidah itu dari kata akoda yakidu akdan wa akidatan, yang artinya adalah mengikat. Maksudnya apa? Karena keyakinan yang ada di dalam hati seseorang itu telah mengikat dirinya kepada satu keyakinan yang ia yakini itu, yang tidak mungkin dia itu akan berpaling kepada keyakinan yang lain. Maka iman, rangkaian iman itu disebut dengan akidah, karena itu telah mengikat diri seseorang untuk tidak berpaling kepada orang lain. Nah, ketidakberpalingan seseorang kepada yang lain itulah yang menunjukkan ketenangan. Menunjukkan ketenangan. Dados yang kita nikoko iman maring Gusti Allah. Boten menga-mengo, tidak berpaling ke sana kemari, berarti keyakinan yang kita miliki telah mengikat diri kita, dan itu telah menjadi akidah bagi diri kita. Makanya para ulama, Bapak Ibu sekalian, ketika mendefinisikan akidah menika kan ngaten iki. Oh, sebelum itu ya. Para ulama ketika mendefinisikan iman kan ngaten iki, Bapak. Salah setunggalipun banyak ulama namanya Syekh Tahir Al-Jazair, dalam kitabnya Al-Jawahirul Kalamiyah, beliau itu menyebutnya terniki, al-iman huwa tasdiqum bil jinan wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Iman wi tasdik, proses membenarkan bil jinan dengan hati, wa iqrarum bil lisan, kemudian diikrarkan, dinyatakan. Dalam ungkapan lain, wa qaulun bil arkan, diungkapkan, wa qaulun bil lisan, diungkapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan dilakukan dengan anggota badan. Jadi iman itu adalah merupakan proses tasdik, membenarkan di dalam hati. Nah, membenarkan di sini, orang itu membenarkan sesuatu, membenarkan sebuah keyakinan, itu kan tidak ujuk-ujuk. Pokoknya yakin, pokoknya iman, percaya, kan tidak. Di sini ada proses. Maka disebut dengan tasdik, itu ada prosesnya. Proses untuk mencapai keimanan. Nah, begitu. Makanya kemudian Imam Hasan Al-Banna wonten kitabipun Majmu'ah Ar-Rasail, Majmu'atur Rasail, kumpulan-kumpulan surat yang ditulis oleh Hasan Al-Banna. Beliau itu yang tertinggi mendefinisikan yang dimaksudkan dengan i'tiqad atau al-aqaid. Al-aqaid, akidah itu adalah al-aqaid hiya, yang namanya akidah, keyakinan itu adalah al-umurul lati yajibu an yusaddiqa biha qalbuka, yaitu al-umur, perkara-perkara yajibu yang wajib
ayu sodiko yang harus dibenarkan, biha qalbuka oleh hatimu. Jadi kalau nopo yang namanya etikot itu sekumpulan hal perkara yang wajib dibenarkan oleh hati kita. Nah, dalam Islam itu kan ada rukun iman dan rukun Islam. Itu namanya perkara-perkara karena bukan hanya satu. Rukun iman percaya maring Gusti Allah, percaya maring malaikatipun, percaya kalih utusanipun Kanjeng Nabi-nipun, percaya maring kitabipun, percaya maring hari akhir, percaya maring qada lan qadar. Niku rukun iman. Niku perkara-perkara yang wajib untuk dibenarkan di dalam hati. Rukun Islam wonten syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, tawi umroh. Dan niku perkara-perkara yang harus wajib dibenarkan di dalam hati. Ya. Kemudian definisi yang selanjutnya oleh Imam Hasan Al-Banna niku ngeten niki. Wa tatma'innu ilaiha qalbuka. Perkara-perkara yang wajib kita benarkan, wajib kita yakini di dalam hati itu, wa tatma'innu ilaiha nafsuka, yang mana jiwa kita itu kemudian menjadi tenang, itminan, mutmainnah. Dalam bahasa Al-Quran ini disebut dengan sakinah. Dengan keyakinan itu diri kita menjadi tenang. Wa takunu yakinan indaka, yang kemudian perkara-perkara itu yang dibenarkan di dalam hati itu menjadi watakunu, menjadi keyakinan di dalam dirimu, la yumazijuhu raibun, yang tidak bercampur dengan keraguan-raguan, wala yukhalituhu syakkun. Misami wala yumazijuhu raibun, tidak bercampur dengan keraguan-raguan, la yumazijuhu raibun wala yukhalituhu syakkun. Dan terus keyakinan itu tidak boleh bercampur dengan keraguan. Kalau ragu artinya mboten ya yakin. Nek ragu, keyakinan itu berarti tidak menjadi akidah di dalam hati seseorang. Nah, makanya di dalam ayat ini disebut Allah itu menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin. Sakinah memang terkait dengan keimanan. Nah, proses untuk menjadi keyakinan yang melekat di dalam diri seseorang niku memang dalam konteks akidah niku, Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk umpamanya salah satu kalipun kitab yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Al-Jazair, kitabipun judulipun Aqidatul Mukmin, akidah seorang mukmin. Beliau itu menyebutkan yang niki, al-aqidah, akidah itu hiya adalah majmu'atun min qadayal haq. Majmu'ah itu kumpulan, sejumlah, min qadayal haq, dari aksioma kebenaran. Kumpulan dari sejumlah aksioma kebenaran al-badahiyatil musallamah, yang dapat diterima. Yang pertama,
bil akli dengan dalil akal, wa bisam'i dengan dalil kitab, wa bil fitrati dengan dalil fitrah. Terus perkara keyakinan untuk bisa menjadi yakin memang prosesnya satu, analisis akal. Enggak mungkin kok seseorang itu tiba-tiba percaya begitu saja tanpa adanya proses berpikir. Makanya Imam Abu Bakar Al-Jazair menyebutkan yaitu al-musallamati bil akli. Sejumlah aksioma kebenaran menika harus diterima yang pertama dengan dalil akal. Nah, ngoten niku. Maksudnya dalil akal menika nggih masuk akal, rasional. Nek mboten masuk akal, nggih mboten usah diterima. Ngoten. Suatu keyakinan kok ora masuk akal, ya ora diterima. Ngoten. Terus harus rasional. Contohipun, kalau panjenengan pernah di media sosial itu, dengar di media sosial itu orang ceramah ngoten iki mendakwakan nenek moyang saya itu bisa mi'raj ke langit semalam 700 kali. Pertados mboten. Boten. Wong Kanjeng Nabi mawon mi'raj mek sepindah. Seumur hidup cuma sekali. Semalam sekali. Loh, ini ada orang mendakwakan nenek moyangnya iso mi'raj 700 kali. Niku jenenge gedabus. Secara ngakal mboten masuk akal. Ngoten. Itu yang sepindah. Dan saya kira banyak Bapak Ibu sekalian. Umpamanya dulu pernah saya juga memberikan ilustrasi terkait dengan kepercayaan enek gendruwo, wewe gombel, napa melih? Ngoten niku. Sundel bolong. Jenengan pertados napa mboten Bapak Ibu sekalian? Perjotos mboten niku. Ya itu diajarkan oleh nenek moyang kita. Itu memang warisan budaya Bapak Ibu sekalian. Tetapi itu tidak rasional. Gini sebenarnya itu berangkat, orang itu takut. Itu kan sebenarnya berawal dari ketakutan manusia. Oke, orang itu takut. Ketakutan primordial manusia itu apa? Awal ketakutan manusia itu adalah takut kegelapan. Menungso ki kabeh, makhluk hidup yang lain juga sama, takut akan kegelapan. Nah, makanya fenomena gendruwo, wewe gombel niku adalah fenomena malam. Fenomena gelap di malam. Nah, orang-orang dulu nggak bisa menjelaskan terkait dengan rasa takut dengan kegelapan itu. Akhirnya apa? Mengkambing hitamkan. Ning kono kuwi enek sundel bolong lho. Ning kono kuwi enek wewe gombel. Jadi takutnya itu supaya meyakinkan orang kalau dia itu takut, tapi kemudian dia mengkambing hitamkan wewe gombel, sundel bolong dan lain sebagainya, dan meyakinkan orang lain. Udah iya, ya, orang lain juga ikut percaya juga lama-lama. Padahal itu hanya sebatas imajinasi, bayangan. Yang kemudian kadang-kadang memang muncul sesuatu yang diimajinasikan. Itu kan muncul dalam wujud delusi, dalam wujud halusinasi. Oleh wong ketakutan itu sangat banget Bapak sekalian. Jenengan itu delok sesuatu
yang kadang-kadang itu bukan sesuatu yang sesungguhnya wujud yang sebenarnya, berdasarkan apa yang kita pikirkan. Pokoknya takut wewe gombel, kayak takutnya sangat itu, nanti yang muncul delusi itu ya wewe gombel. Nah, jadi itu berdasarkan dengan imajinasi yang kita miliki. Dan terus itu bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita, dalam tetapi itu karena berangkat dari faktor ketakutan. Nah, sehingga kemudian timbul yang segala macam rupa keyakinan di tengah kehidupan bermasyarakat. Itu penjelasan yang semacam ngeten iki itu baru muncul pada abad ke-20 ketika ahli psikologi, dokter jiwa melakukan riset, penelitian dan lain sebagainya. Memang manusia itu punya delusi, halusinasi dan lain sebagainya. Delusi itu muncul mungkin ilusi dari ilusi pandangan, dari pendengaran, dari bau dan lain sebagainya. Orang yang lain nggak bau, dekne ketoke kok aku rasanya kok baune kok rasanya gini. Padahal itu berangkat dari imajinasi yang ada di dalam alam pikirannya. Wah, aku kok krungu swara-swara aneh ya. Padahal itu juga berangkat dari imajinasi yang ada di alam pikiran. Bukan suara sesungguhnya, tetapi suara itu muncul sesuatu yang lain yang ia bayangkan yang seolah-olah itu suara yang sesungguhnya. Gambaran realipun ngeten iki Bapak Ibu sekalian, umpamanipun adalah ya orang-orang ingkang nggadahi penyakit napa niku, ingkang bermasalah jiwanipun. Orang-orang yang kena penyakit skizofrenia dengan bahasa lain, dalam bahasa populernya penyakit gila, gendeng. Wong gendeng itu punya dunia real dan punya dunia imajinasi, dan itu hanya fokus satu arah. Nek wong gendeng niku dia bisa tertawa-tawa sendiri-sendiri karena imajinasinya. Bagi orang yang gila itu, dalam imajinasi dia, dalam pandangan dia kalau nyanyi mungkin bayangan dia seorang rocker, seorang penyanyi hebat, nyanyi bagus, penontonnya itu banyak sekali dalam bayangan dia. Maka dia bisa tertawa-tawa mengatakan itu karena apa? Seolah-olah dalam pikirannya itu ditonton oleh orang banyak. Dia sebagai seorang maha bintang, penyanyi yang hebat. Padahal yo nyanyi ngoten niku wong jenenge wong gendeng. Nah, itu imajinasi muncul di dalam bayangannya. Padahal ora ono, enggak ada siapa-siapa. Dia tertawa cekikikan. Kalau kita melihat kok dia itu kok tertawa cekikikan, karena dia punya dunia yang lain, memiliki imajinasi, ada teman, ada orang, ada siapa yang bisa diajak oleh dirinya untuk ngomong, tertawa cekikikan, diskusi dan lain sebagainya. Niku orang yang kena gangguan jiwa. Nah, kita orang-orang yang biasa, orang waras kadang-kadang juga mengalami delusi, halusinasi mengkabur. Tetapi kalau orang yang sehat, delusi, halusinasi itu cuma sesaat saja, kemudian akan hilang. Tapi kalau orang yang kena gangguan jiwa, biasanya delusi itu akan bertahan cukup lama. Nah, makanya kadang-kadang kok apa yang saya lihat tadi ya? Nah, itu biasanya delusi, halusinasi yang muncul, yang bayangan itu seolah-olah kita lihat. Kok saya lihat kok tadi kok ada bayangan. Nah, tapi setelah itu hilang. Padahal itu tadi muncul karena faktor halusinasi dan delusi di dalam pandangan, pendengaran dan lain sebagainya. Makanya kita untuk memastikan bagi orang sehat itu dipanteng melih. Ketika kita melihat kita kembali, kemudian dipanteng melih, ya pasti nggak ada. Nah, oh berarti ini hanya
ilusi, delusi yang muncul sebarang sebentar mampir di dalam alam pikiran kita yang kemudian muncul di dalam bayangan pandangan kita. Nah, fenomena memedi, fenomena nopo, wewe gombel dan lain sebagainya itu yang ngoten niku delusi, halusinasi yang muncul sesaat dalam pandangan seseorang yang kemudian hilang begitu saja. Kalau dilihat lagi wis ora ono, aku tadi tenan delok sak klebatan wong pakai sandangan ngene-ngene, itu hanya delusi. Dilihat lagi sudah tidak ada. Mekaten Bapak. Nah, ini kajian psikologi mekaten. Itu namanya hasil delusi, hasil halusinasi seseorang. Ini secara rasional mekaten. Makanya sing jenenge memedi dan lain sebagainya itu mboten usah dipercayai wonten. Memang enggak ada. Secara rasional mboten wonten. Ya, mekaten. Ini apalagi kok wonten tek, maka kemudian akidah menika dikonfirmasikan bisamai dengan apa? Dengan teks Al-Qur'an dan Sunnah. Nek boten wonten Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita tolak. Enek wong ceramah gedabus sing iso mikrot 700 kali. Wonten Al-Qur'an wonten hadis wonten. Nggih sudah kita tolak. Ora ono wong Kanjeng Nabi saja 1 kali kok. Dia kok menandingi Kanjeng Nabi. Ya mekaten. Nah niki contohipun mekaten. Maka proses untuk berkeyakinan menika harus satu rasional. Yang kedua adalah ada enggak dalilnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah menika. Niki penting saringan bagi kita semua. Kalau tidak segala sesuatu kita percaya, maka itu akan bisa menyesatkan bagi kita semua. Maka Imam Abu Bakar Al-Jazair menika mendefinisikan ngoten niku. Basmu'atun min qadayal haqqil badihiyah al-musallamati bil aqli was-sam'i wal fitrah. Jadi perkara akidah menika yang dianggap sebagai sebuah kebenaran menika harus dapat diterima dengan akal pikiran, dapat diterima ada dalilnya, ada landasanipun wonten Al-Qur'an lan Sunnah dan berdasarkan dalil fitrah, kefitrahan kita sebagai manusia. Contohipun fitrah menika, kita menika sebagai makhluk itu kan diciptakan secara kodrati berpasangan. Nggih napa mboten? Nggih. Kalau ada keyakinan nek wong suci kuwi ora oleh nikah, berarti itu melawan kodrat fitrah manusia, berlawanan dengan kodrat kita sebagai makhluk. Tetapi kalau agama yang benar, keyakinan yang benar, pasti menggawangi kodrat kita. Apa? Kita sebagai makhluk hidup diwadahi dengan hukum pernikahan. Ya maksaros sabab manis tato amikumul ba'ah fal hei pemuda, kalau kamu sudah memiliki kemampuan maka menikahlah. Karena memang itu kodrat. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa menikah itu tidak menikah adalah bentuk kesucian, ngapusi secara kodrat. Nah itu contohnya Bapak Ibu sekalian. Ya menikah itu dengan lawan jenis, itu namanya kodrat. Nah niku mekaten. Jadi harus fitrah, ya. Ukurannya adalah ukuran fitrah kita sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Fatah ayat 4 menika liyazdadu imanan ma'a imani, supaya orang-orang mukmin itu bertambah imannya.
terkait bertambah iman itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama, Bapak Ibu sekalian. Apakah benar iman kuwi iso bertambah? Nah, ndak bener iman kuwi iso berkurang. Nah, itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Nah, perdebatan menika umpamanya kalau kita rujuk pendapat dari salah seorang ulama namanya Imam Ibrahim Al-Lakani dalam kitabnya Jawharut Tauhid. Beliau itu menyatakan ngeten iki. Warujihat ziyadatul iman. Pendapat yang paling rojih, yang paling kuat adalah ziyadatul iman, yaitu pendapat yang terkait bertambahnya iman bima tazidu ta'atul insan, karena disebabkan seseorang itu tambahnya taat kepada Allah. Jadi menurut pendapat yang rajih bahwa iman ki iso bertambah karena sebab ketaatan manusia kepada Allah. Wa naqsuhu binaksiha, dan berkurangnya iman binaksiha karena sebab berkurangnya ketaatan manusia kepada Allah. Wakilah lah, tapi dikatakan oleh sebagian ulama tidak demikian. Maksudnya bahwa iman kuwi ora bertambah, ora berkurang, boten bertambah, boten berkurang. Maka di sini perdebatannya ngeten Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh, jumhur ulama Asy'ariyah, ya jumhur ulama Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari niki ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, penolak ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau menyatakan ngeten iki bahwa iman kuwi dapat bertambah dan berkurang. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman kuwi dapat bertambah dan berkurang. Yazid bita'ah. Bertambahnya iman itu karena ketaatan seseorang, wa yanqus bil ma'asi, dan berkurangnya itu karena faktor kemaksiatan. Nah, ini pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah ini. Nah, dasarnya apa? Dasarnya umpamanya ya dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan dalam surat Al-Fatih ayat 4 yang kita baca ini. Ini menjadi dasar bagi Imam Al-Asy'ari ini. Dan menurut dia wahadil ayatu, dan ayat ini kulluha semuanya tanusu ala ziyadatil iman, menegaskan terkait dengan bertambahnya iman, makana qabilan li ziyadah, segala sesuatu yang menerima pertambahan menurut Imam Al-Asy'ari menika bahwa qabilun linaksi, maka dia juga menerima pengurangan. Ini secara logika. Sesuatu kalau menerima pertambahan pasti dia menerima pengurangan. Gak mungkin dia menerima pertambahan sementara tidak menerima pengurangan. Kalau dia menerima pertambahan pasti menerima pengurangan. Ini secara logika. Nah, itu menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka kemudian pendapat ini Bapak Ibu sekalian memang dianut oleh mayoritas bahwa iman seseorang itu bisa bertambah dan bisa menurun. Nah, maka pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah itu berpendapat sebaliknya, iman itu tidak dapat bertambah dan juga tidak dapat berkurang. Kalau orang itu sudah beriman, ajeg imannya, gak mungkin bergeser
gak mungkin berkurang. Iman yo iman. Nah, ngoten. Ajeng. Maka kemudian ada doa, Allahumma sabit biqalbi sabit qalbi kau biqauli sabit. Kenapa? Tetapkan. Gak bergeser. Nah, begitu. Jadi iman itu tetap manteng. Nek iman maring Gusti Allah, gak mungkin seseorang itu kok kemudian dia itu berkurang imanipun karo Gusti Allah. Wong iman maring Gusti Allah itu tidak bisa diukur dengan perbuatan. Wong kuwi maksiat, kalau iman karo Gusti Allah belum tentu imane iki berkurang karena faktor maksiat. Imane tetap manteng karo Gusti Allah, hanya saja perbuatannya dia itu hanya menyimpang. Nah, maka jadi tidak bisa menjadi ukuran kalau perbuatannya itu kok memangnya nggak baik, maksiat, tidak menjadi ukuran kalau imannya itu kok kemudian menjadi berkurang, tidak. Terus menurut Imam Abu Hanifah, iman kuwi nek wis iman nggak bergeser hati nih. Kenapa? Karena kalau berkurang imannya, bergeser imannya, bukan iman lagi. Kalau sudah iman itu bergeser, berkurang, maka menjadi kufur, menjadi tidak iman. Ngaten. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Nah, menurut dia yang dijadikan alasan surat Al-Anfal ayat 2 itu begini, Bapak Ibu sekalian. Ngaten iki, para sahabat itu dulu ketika iman karo Gusti Allah, iman kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu imannya yo ajeg maring Gusti Allah. Yang bertambah itu apa? Yang bertambah terkait dengan taklif, terkait dengan wahyu yang turun kepada Kanjeng Nabi, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada mereka. Ayat-ayatnya yang bertambah, tapi imanipun maring Gusti Allah tetap negatif. Yang bertambah ayatnya, tapi imanipun masih tetap maring Gusti Allah. Wawasannya yang bertambah, tapi imannya tetap. Makaten. Jadi wawasan boleh bertambah, pengetahuan bertambah, tapi iman tetap. Nah, begitu. Jadi tidak, yang bertambah bukan imannya, tapi wawasannya. Ya, begitu. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah. Maka beliau menyatakan ngeten iki. Faziyadatuhuna, maka pertambahan yang dimaksudkan di dalam ayat ini bisa babi ziyadati ma yu'minuna bihi min ayatillah, disebabkan pertambahan dari ayat-ayat Allah yang mereka imani. Jadi ayatnya saja. Karena apa? Karena kan para sahabat itu mengalami proses turunnya wahyu. Nek imane maring Gusti Allah nggih, semenjak didakwahkan oleh Nabi, mereka diminta untuk iman kepada Allah, yo iman kepada Allah. Tapi ayat yang turun itu kan terus bertambah kepada mereka, yang harus dihafal oleh mereka terus bertambah. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan pertambahan itu. Pertambahan taklif, pertambahan wawasan, pengetahuan yang terkait dengan ayat-ayat yang turun kepada para sahabat. Dan terus iman tetap gak goyah, sabar. Maka doa ini pun sabit qalbi biqauli sabit. Nah, benar. Jadi tetapkanlah hatiku itu dengan qaul sabit, dengan apa namanya? Dengan ungkapan yang tetap. Maksudnya iman maring Gusti Allah menika. Nah, niku maksudipun mekaten. Nah, ini pendapatipun Imam Abu Hanifah itu mekaten. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga itu iman bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang. Alasannya hampir sama ya sebenarnya, tetapi ngeten. Kalau Imam Abu Hanifah tadi bertambah wawasan, bertambah ayat, bertambah pengetahuan,
tapi tidak menambah iman. Tapi menurut yang ketiga itu bertambah pengetahuan, bertambah wawasan, bertambah iman. Tapi iman itu nggak bisa berkurang. Nah, tidak bisa berkurang. Berkurang itu juga akan bisa menjadi kufur. Nah, maka pendapat yang ketiga itu kan berdasarkan pengertian iman itu kan yang pertama tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kalau sudah dibenarkan dengan hati, maka itu tidak dapat dikurangi. Nek wis dibenarke oleh hati gak bisa dikurangi. Nek dikurangi menjadi ragu. Ngaten. Kemudian wa qaulun bil lisan, dinyatakan dengan lisan. Ini dinyatakan dengan lisan, iman itu juga stabil. Karena pernyataan iman itu diwakili dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimatnya tetap stabil, tidak bertambah. Hanya saja dalam konteks amal bir arkan itu memang iman dalam konteks amal itu bisa bertambah. Bertambah. Kebaikan itu biasanya akan bertumbuh. Ya, akan bertumbuh. Ya. Orang infak biasanya 500, biasanya tambah. Jadi 1000, jadi 5000, jadi 10.000 dan seterusnya. Akan bertambah. Beramal itu akan bertambah. Sholat biasanya pun awal sholat kalau panjenengan belajar sholat dulu, sholat 5 waktu bolong-bolong. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, amal itu akan bertambah, naik. Sholat 5 waktu pada awalnya sholat duhur, hilang, tambah lagi, tambah konsisten, tambah lagi. Akhirnya kemudian penuh sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu penuh, ditambah lagi sholat rawatib sunnah. Tambah lagi sholat tahajud. Tambah lagi sholat sunnah yang lain. Itu akan bertambah seiring dengan perjalanan waktu kita. Maka menurut pendapat yang ketiga ini, iman terus bertumbuh, tidak mungkin untuk bisa berkurang. Kalau berkurang pasti akan kufur seseorang. Nah ini berkata Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait apakah iman itu bisa bertambah ataukah bisa berkurang. Nah, kalau kita membaca buku salah satu kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer yaitu Syekh Abdurrahman bin Muhsin Al-Badar. Buku ini pun kecil, ya. Judulipun Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsani, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Itu ada 3 perkara yang dapat menambah keimanan kita kepada Allah. Apa itu? Yang pertama, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Itu belajar ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu apa? Menurut para ulama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu syariat. Itu ilmu yang paling utama. Maka kemudian ngeten iki Bapak Ibu sekalian, terkait dengan belajar ilmu menika, kalau kita membaca kitab ini Al-Muhadzab yang diangkat oleh Imam An-Nawawi menika. Dan ini saya bawa kitabnya. Niku beliau ngeten iki menyatakan bahwa ilmu itu ada 2 ataupun ada 3. Ya. Di sini saya pilah menjadi dua, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu apa?
ilmu fardu ain diungkapkan di sini, okay? Jadi babu aksamil ilmi syar'i, bab pembagian ilmu syariat hiya salasah. Di sini disebutkan hiya salasah, yaitu ada 3. Al awwalu, yang pertama, fardu ain. Ilmu itu adalah ilmu fardu ain. Maksudnya fardu ain itu setiap individu wajib belajar ini. Tidak boleh tidak. Mengapa begitu? Ta'allamal mukallafu ma la yata'addal wajiba allati ta'ayyana alaihi fi'lu. Karena seorang mukallaf belajar segala sesuatu yang mana dia itu tidak dapat menunaikan kewajiban allati ta'ayyana alaihi fi'lu, yang mana cara pekerjaan itu jelas baginya, illa bihi, kecuali dengan ilmu itu. Maka itu wajib untuk dipelajari oleh setiap individu. Nek boten belajar dosa. Contohipun nopo? Cara berwudu. Ilmu cara berwudu. Nek jenengan kok boten belajar ilmu cara berwudu, mana syaratnya, mana rukunnya, dan lain sebagainya, itu menyebabkan kita berdosa. Karena apa? Karena kalau dengan ilmu itu, maka wudhu kita tidak sah. Sholat, kalau kita nggak belajar tentang ilmu sholat, maka kita tidak tahu mana bagian rukun daripada sholat, mana yang tidak, mana yang sah, mana yang tidak. Maka itu menjadi kewajiban. Kalau itu enggak kita pelajari, kita berdosa. Karena apa? Ini menyangkut kewajiban kita kepada Allah yang kita lakukan setiap hari kepada Allah. Kok kita enggak ngerti tentang masalah itu, maka kita berdosa. Itu yang disebut dengan ilmu fardu ain. Ini wajib. Nah, ini terkait dengan kewajiban kita kepada Allah. Maka kita sebagai orang Islam, Bapak Ibu sekalian, paling tidak ya ilmu tentang iman, ilmu rukun Islam kita kedah wudu, toharoh, kemudian tata cara sholat, puasa, zakat, yang depan dengan haji, cara melaksanakan ibadah haji lan umroh dan sebagainya. Itu adalah ilmu yang sifatnya fardu ain. Karena apa? Kalau kita nggak tahu tentang itu, batal sholat itu. Ya, maka kita harus mempelajari itu. Itu per individu wajib. Itu namanya ilmu yang sifatnya fardu ain. Kemudian yang kedua, ilmu fardu kifayah. Fardul kifayati wa huwa taksilu ma la budda linnasi minhu fi iqamati dinihim minal ulumi syar'iyyah. Yang namanya yang kedua, ilmu fardu kifayah itu adalah ilmu yang mana untuk sampainya manusia itu dalam menegakkan agama mereka, ya, yaitu seperti apa? Seperti hifdil Quran, menghafalkan Al-Quran, hadis dan ilmu ini termasuk adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini makna nih Bapak Ibu sekalian. Fardu kifayah menika adalah kalau ada sekelompok orang sudah mempelajari itu, maka sekelompok yang lain sudah terbebas. Nah, terus kalau ada orang yang belajar tentang Al-Quran, tentang ilmu-ilmu nipun, ada yang sudah menghafal Al-Quran, sekelompok yang lain sudah terbebas. Tapi kalau kita kok mau belajar terkait dengan masalah itu, maka dihukumi sunnah, mendapatkan kesunahan. Karena tegaknya agama tidak mungkin tanpa itu semua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pemeliharaan Al-Quran, terkait dengan ilmu-ilmu syariat yang lain dan seterusnya. Itu masuk dalam kategori fardu kifayah, ilmu bahasa dan seterusnya. Termasuk umpamanya wayah taju ilaihi fi qiwami amri dunya,
Yang demikian pula segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka untuk menegakkan perkara dunia. Katibi wal hisab, seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika, itu masuk fardu kifayah. Artinya kalau ada sekelompok orang mempelajari itu dalam rangka untuk menegakkan perkara dunia, sekelompok yang lain sudah terbebas, tidak terkena kewajiban. Tapi kalau kemudian orang ada belajar untuk itu, mendalami ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu fisika, ilmu biologi, itu masuk dalam kategori sunnah. Sunnah. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan pembagian ilmu. Ilmu yang fardu ain ini yang utama Bapak Ibu sekalian. Terutama kita semua bagi orang yang mukallaf harus kemudian kita tahu tentang ilmu syariat yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Kita belajar. Nah, maka jangan sampai kalau kita tidak paham. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk memperdalam, untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Menurut Syekh Al-Badr menika adalah yang kedua, merenungkan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Gusti Allah niku kan wonten kalih nggih. Ayat-ayat yang sifatnya kitabiah. Ayat-ayat qauliyah ataupun kitabiah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah menika ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini. Jadi segala sesuatu yang mewujud di alam semesta itu merupakan hasil penciptaan Allah yang itu dapat menjadi bukti ya terkait dengan eksistensi ataupun keberadaan Allah. Sehingga ketika kita merenungkan, mempelajarinya, maka itu akan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat fenomena alam yang menakjubkan, maka subhanallah, alangkah indahnya. Nah begitu, alangkah menakjubkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk belajar hal-hal yang detail terkait dengan fenomena alam semesta itu juga akan menambah keimanan kita kepada Allah. Ya. Jadi keajaiban-keajaiban dari riset, dari penelitian itu akan menambah keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, menurut Syekh Al-Badr adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal soleh. Jadi di dalam melaksanakan soleh, amal yang kita lakukan ada upaya, kesungguhan, yang disebut dengan al-juhdu. Ya, kesungguhan. Ya, kesungguhan di sini umpamanya ya kita melaksanakan amal soleh itu ya dibarengin dengan ilmu syariat. Kan mengamalkan sesuatu dibarengi dengan ilmu syariat. Artinya itu bentuk kesungguhan kita. Segala sesuatu amal pijakannya syariat. Nah, berarti itu kita termasuk dalam kategori orang yang bersungguh-sungguh di dalam kita beramal. Nah, makanya ya sebenarnya dalam konteks beramal niku ada beberapa dimensi, ada dimensi kolbi, dimensi hati. Artinya ketika kita mengamalkan sesuatu itu adalah hati kita isi. Dengan apa? Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian niat itu penting. Di dalam salah satu kalipun sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat. Jadi setiap pekerjaan itu sangat bergantung dengan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal lisan. Amal lisan itu ya amalan-amalan yang terkait dengan lisan kita. Ya saya kira ini umpamanya ya terkait dengan ucapan-ucapan zikir, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan ya kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita mengucapkan itu apakah suka
duka, senang, gembira yang muncul, alhamdulillah. Ya, la haula wala quwata illa subhanallah. Kemudian bukan yang keluar dari mulut kita menika ucapan yang saisi kebun binatang. Tapi yang muncul apakah kita dalam keadaan suka, duka, itu yang muncul kalimat-kalimat thayyibah. Itu namanya yang disebut dengan amalul lisan. Ya, amalul lisan. Kemudian amalul jawarih, amal anggota badan. Amal anggota badan itu selain lisan semuanya ya dari melihat, mendengar, tangan, kaki. Ya, ini perlu untuk kemudian kita latih, kita biasakan kepada sesuatu yang baik, melangkah kepada sesuatu yang baik, mengambil sesuatu yang baik, mendengar sesuatu yang baik, melihat sesuatu yang baik dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin begitu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ada kehilafan, mohon maaf. Marilah saya akhiri ceramah saya ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.